Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Marilah kita awali kuliah fikih tematik dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah fikih tematik kali ini bertemakan kesunahan Idul Adha. Yang pertama yaitu sholat Idul Adha. Yang kedua berkurban. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam surat Al-Qur'an ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Apa makna sholat di sini? Di dalam tafsir At-Tabari, hadatsana Ibnu Hamid, qala sana hukam an Abi Ja'far anir Rabi, fasholli li rabbika wanhar. Qala idza sholaita yaumal adha fanhar. Di dalam tafsir Tabari diriwayatkan dari Ibnu Hamid, dari Hukam, dari Abi Ja'far, dari Rabi, bahwasanya fasholli li rabbika wanhar. Qala, ia berkata, idza sholaita yaumal adha, apabila kamu sholat pada hari raya Idul Adha, fanhar, maka berkorbanlah. Jadi sholat di sini itu adalah sholat Idul Adha. Hukumnya sunnah. Yang kedua tafsir Al-Baghawi, wa qala Ikrimah wa Atha wa Qatadah, fasholli li rabbika sholatal id yauman nahri wanhar nusukaka. Dari tafsir Al-Baghawi dikatakan dari Ikrimah atau Qatadah berkata, maka sholatlah untuk Tuhanmu, yaitu sholat id pada hari penyembelihan atau hari menyembelih hewan kurban, wanhar nusukaka, dan berkorbanlah untuk manasik hajimu. Di dalam tafsir Jalalain, fasholli li rabbika, yaitu sholat idil nahri wanhar nusukaka, dimaksud dalam perintah sholat di sini yaitu sholat Idul Adha dan atau Idul Nahr ya, dan berkorbanlah untuk manasik haji. Jadi sholat Idul Adha, berkorban, hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu mengumandangkan takbir. Fa yustahabbu takbirul al-mursalu bi ghurubi syamsi fil idaini jami'an. Wa yustahabbu istihbaban muta'akkadan ihya ulailatil idi bil ibadah. Disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Jadi takbir di sini disunahkan mulai maghribnya tanggal 10 Zulhijjah ya, sampai asar atau terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kita sudah terbenam, berarti sudah selesai. Salah satu contoh bacaan takbir yang utama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu. Ini dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 3 halaman 54. Kemudian yang keempat yaitu menghidupkan malam Id dengan ibadah. Dari hadis Rasulullah SAW, man ahya lailatal idi lam yamut qalbuhu yauma tamutul al-qulubu. Barang siapa menghidupi 2 malam hari raya, hatinya tidak mati di hari matinya beberapa hati. Hadis riwayat Darul Qutni. Jadi menghidupkan malam Idul Adha, kalau Idul Fitri ya, karena ada 2 hari raya itu, dengan ibadah. Contohnya sholat sunnah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca kitab, atau bentuk ibadah yang lainnya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah. Kemudian yang kelima yaitu mandi. Yusanul ghuslu lil aidaini wa yajuzu ba'dal fajr qat'an wa kadza qablahu wa yakhtassu bi nisfi asani minal-lail. Disunahkan mandi untuk sholat Id. Untuk waktunya boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam. Kitab Raudhatul Thalibin halaman 583. Kemudian yang keenam yaitu memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau yang tidak enak. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini. Wa sunnatu ayatadun nafa bihalqi syari wa taqlimi dzufri wa qat'i raihati li'annahu yaumu idin. Fasunna fihi ma dzakarnahu ka yaumil jum'ah wa sunnah ayatatayyaba. Disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan cara apa? Dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat ya, ketika mau Jumatan itu, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Kemudian yang ke-7 memakai pakaian yang paling baik lagi bersih dan suci jika memilikinya. Dalam kitab Raudhatul Thalibin halaman 583 dijelaskan, wa yustahabu ayyal basa ahsana ma yajidhu minas thiyab wa afdaluha al-bidu wa yata'ammamu fa illam yajid illa thawban. Disunahkan memakai pakaian yang paling baik dan yang paling utama adalah pakaian warna putih dan juga memakai serban. Jika tidak punya itu ya hanya memiliki satu pakaian ya itu saja yang dipakai. Ya satu pakaian itu saja yang dipakai. Artinya ya tetap bersih dan suci, tidak harus baru gitu ya. Tadi yang lebih utama adalah putih. Kalau punya serban ya dipakai saja serbannya. Kemudian yang ke-8 yaitu ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat sholat Id, hendaklah ia berjalan kaki. Sebagaimana sabda Nabi riwayat dari Ibnu Umar, kana yakhruju ilal aidi masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki, begitupun ketika pulang tempat sholat.
Imam Nawawi dalam kitabnya Radhu Talibin menerangkan anjuran tersebut as-sunnatu liqasidil aidi al-masyu fa in da'ufa likibarin au maradin falahu ar-rukubu wa yustahabu lil qaumi ayubakiru ila sholatil aid idza shallu as-subha liyakhudhu majalisahum wa yantangziru as-sholata. Bagi yang hendak melaksanakan sholat id disunahkan berangkat dengan berjalan kaki. Sedangkan untuk orang yang telah lanjut usia atau sudah sepuh, ada tua gitu, atau tidak mampu berjalan, maka boleh menggunakan kendaraan motor, mobil, atau yang lainnya. Disunahkan juga berangkat lebih awal untuk sholat id setelah selesai mengerjakan sholat subuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan shaf atau barisan depan sembari menunggu dilaksanakannya sholat id. Yang terakhir yaitu makan setelah selesai sholat. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahri la yakulu hatta yarji'a. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Jadi kalau Idul Fitri itu Rasulullah sebelum berangkat sholat id beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau itu makan dulu sehingga beliau kembali ke rumah. Maksudnya makan itu setelah sholat id sampai beliau kembali ke rumah. Ngaten nggih. Ada kesalahan sedikit tadi. Jadi kalau hari raya Idul Fitri Kanjeng Nabi makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Sedangkan kalau dalam hari raya Idul Adha setelah sholat id Kanjeng Nabi baru makan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kuliah fikih tematik pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kuliah fikih tematik yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.